Audi sebagai liturgis, Kakak Kathleen sebagai pelayan firman, Kakak Putri sebagai pemusik, Kakak Joya sebagai singers. Mari kita masuk dalam fotum dansa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Ya, adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kakak Audi membaca ayat yang genap, adik sekolah minggu membaca ayat yang ganjil. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Mari adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan 10 perintah Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan menginini rumah sesamamu, jangan menginini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Silakan duduk. Ya, adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Kathleen. Ya, adik sekolah minggu, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mendengarkan cerita, tapi sebelum itu mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Semua buka kitabnya dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ibu guru akan bacakan kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anak sekolah minggu, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita dengarkan cerita firman Tuhan. Anak sekolah minggu, 2 minggu lalu ibu guru bercerita tentang 2 orang wanita yang sedang mengandung, sedang hamil. Siapa itu ya anak sekolah minggu? Apa masih diingat? Nah, namanya siapa? Maria dan Elizabeth. Nah, anak sekolah minggu, Maria ini bersama dengan Yusuf, bapa dari Tuhan Yesus, mereka mendengarkan perintah dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini memerintahkan semua orang untuk pergi ke kota kelahirannya. Nah, untuk apa mereka ke kota kelahirannya? Untuk mendaftarkan dirinya di kota kelahirannya. Nah, Maria bersama dengan Yusuf, mereka ini kota kelahirannya di Bethlehem, sedangkan Maria, Yusuf tinggal di Nazaret. Nah, anak sekolah minggu, karena mereka harus mendaftarkan diri ke Bethlehem, mereka harus pergi ke Bethlehem. Tapi Nazaret ke Bethlehem sangat jauh anak sekolah minggu, sedangkan Maria sedang mengandung. Nah, Maria bingung, bagaimana ini Yusuf? Saya sedang mengandung, nanti saya kecapean. Tapi Yusuf bilang, sabar Maria, kita harus pergi dan mendengarkan perintah dari Kaisar Agustus. Sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Maria sudah mengeluh, perutnya sudah sakit, karena tidak lama lagi Maria akan melahirkan. Nah, sampainya di Bethlehem, Maria sudah kesakitan. Dia bilang, Yusuf, kayaknya saya sudah mau melahirkan. Jadi Yusuf bersama Maria mencari tempat. Mereka keliling. Nah, mereka keliling dari rumah ke rumah ke rumah
Sampainya di beberapa rumah tidak ada yang menerima mereka. Mereka ditolak. Tuhan Yesus ditolak. Nah, padahal yang mau lahir itu adalah siapa? Juru selamat. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu. Akhirnya mereka tidak menyerah mencari tempat. Sehingga Yusuf bilang, Maria, kita ke sana saja Maria. Kemana anak sekolah minggu? Kira-kira kemana? Ke kandang domba. Yusuf lihat, ada kandang domba di sana. Kita di sana saja Maria istirahat daripada kita di jalanan. Akhirnya Maria bersama dengan Yusuf pergi ke kandang domba itu. Sampai di kandang domba anak sekolah minggu, Maria mau melahirkan anak sekolah minggu. Akhirnya Maria melahirkan di kandang domba. Siapa yang lahir anak sekolah minggu? Siapa tadi yang guru bilang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Nah, anak sekolah minggu, meskipun Tuhan Yesus lahir di kandang domba, meskipun dia adalah Tuhan, tapi dia mau lahir di tempat yang sederhana. Kita lihat anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu di zaman sekarang pasti mau lahir di tempat yang mewah, di rumah sakit, di tempat di mana saja yang bagus. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mau menerima meskipun dia dilahirkan di tempat yang sederhana. Nah, anak sekolah minggu, mari kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Anak sekolah minggu, meskipun di tengah pandemi, kita harus berbahagia merayakan kelahiran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk membawa damai, menyertai kita semua yang ada di muka bumi ini. Untuk itu anak sekolah minggu, kita harus bersukacita dan berbahagia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu, sekian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, anak sekolah minggu, sekarang kita siapkan persembahan kita. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi Hai Dunia Gembiralah. Dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali ya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan,
Karena pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan lagi ya Tuhan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu bisa merasakan selalu damai di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu dalam kesehariannya di rumah masing-masing. Dalam pendidikannya, Tuhan memberkati, berikan kepintaran, kekuatan, dan terus ya Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang Engkau berikan 1 tahun lagi bertambah usianya. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berkati dalam masa pertumbuhannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang sedang sakit, yaitu secara khusus ya Tuhan buat Ando dan Daniel. Tuhan berkati ya Tuhan anak sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan ya Tuhan, pulihkan mereka ya Tuhan, berkati minuman, berkati makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu mereka bisa menghasilkan kesembuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua yang mendampingi, berikan mereka juga kesehatan ya Tuhan, dan kesetiaan untuk terus mendampingi anak kekasih kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, lindungilah orang tua kami dan berkati dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, jaga guru sekolah minggu kami, beri mereka kesehatan juga ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan dalam pendidikannya. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di sekolah minggu, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Hari Natal. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyertai